Jehovah kandungani dina porsea ibana patudung nang sidalanami asa marono polo di ujung nai ibana dodona menuai nang sogoti. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami, remaja dan napasobulung, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang kekasih, fakta menyatakan kepada kita bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan kita adalah manusia begitu rapuh, manusia cenderung untuk lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Karena di dalam kehidupan kenyataan yang kita hadapi ada banyak persaingan, ada banyak perselisihan, konflik yang sedang kita hadapi. Ada saudara hasil yang kita capai tetapi tidak sesuai dengan harapan. Atau bahkan saudara ada banyak kita berlelah-lelah melakukan sesuatu tetapi tidak mendapat hasil. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi, apakah pergumulan karena anak-anak, pergumulan karena rumah tangga kita. Banyak duka cita yang kita hadapi oleh karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau saudara, ada banyak masalah yang kita hadapi di tengah-tengah persekutuan kita. Dan kita melihat ada dosa yang berkembang di mana-mana. Dan kesemuanya itu saudara bisa saja membuat manusia mengalami kelemahan. Baik itu secara fisik, baik kelemahan secara mental, secara psikis, dan secara rohani. Kekuatan manusia menjadi memudar. Bahkan banyak orang menjadi tidak berdaya. Bahkan saudara, banyak orang jatuh ke dalam stres dan depresi, lemah. Bahkan banyak orang menjadi apatis atau pesimis menghadapi kehidupan oleh karena pergumulan yang datang silih berganti. Karena itu menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini, apa yang kita butuhkan saudara ketika kita menghadapi banyaknya pergumulan kehidupan kita. Saudara, satu hal yang mau saya katakan melalui renungan harian ini, kita membutuhkan suplemen rohani. Kita membutuhkan penghiburan. Kita membutuhkan kekuatan yang datangnya bukan dari dunia, tetapi yang datangnya adalah dari Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang mengerti keadaan kita. Hanya Allah satu-satunya yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Karena Allah mengerti kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, maka Dialah Allah yang satu-satunya sumber kekuatan yang abadi, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan, kesanggupan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Dengan cara apa saudara? Ketika kita berdoa kepadanya, maka dalam Roh-Nya yang kudus, Dia bekerja, memberi kekuatan, pengharapan yang baru kepada kita, untuk kita berani menghadapi tantangan kita. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka Roh Kudus juga bekerja. Karena di dalam puji-pujian ada Tuhan bertata. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan-kekuatan baru.
Sehingga kita menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi kesulitan, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki firman Tuhan. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firmanlah yang kita pakai dan kita gunakan sebagai penuntun jalan kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya yang kudus, maka saudara kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Dan ketika kita sudah dikuatkan oleh Tuhan, maka kita dapat berjalan, bahkan kita dapat berlari seperti rusa-rusa. Saudara tahu, rusa adalah binatang yang lincah. Rusa adalah binatang yang kakinya sangat kuat untuk menempuh perjalanan yang jauh. Bahkan untuk mendaki setiap bukit-bukit, rusa sangat handal untuk menjalaninya. Karena itu saudara digambarkan bahwasanya kaki kita bagaikan rusa. Ketika kita sudah mendapatkan kekuatan-kekuatan baru, kita akan dimampukan untuk menjalani bukit-bukit kehidupan kita. Saudara yang kekasih, inilah kabar baik untuk kita dalam satu hari ini. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Jangan keluar darinya, tetapi tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah menantikan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Jangan lari kepada dunia, tetapi datanglah ke hadirat-Nya. Berdoalah dan berserulah kepadanya. Maka Dia sumber kekuatan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Maka kita berani berjalan di tengah-tengah dunia ini. Bukit pun akan kita lalui, terjal pun akan kita hadapi. Karena ada Tuhan menyertai keperjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengerti keadaan kami, mengerti kelemahan kami, dan mengerti apa yang harus kami butuhkan. Engkau Allah yang bersedia menopang kami. Engkau Allah Roh yang ada di mana-mana, yang menyertai setiap orang-orang percaya. Sertailah seluruh umat Tuhan, khususnya umat Tuhan HKBP Jambi, dimanapun berada, apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Kami percaya ketika ada Engkau dalam pergumulan hidup kami, dalam suka dan duka kami, maka Engkau Tuhan yang memberi kekuatan baru kepada kami. Terima kasih, kami akan berjalan seperti rusa, kami akan kuat, kami akan mampu, karena kami akan sanggup membawa beban-beban hidup kami, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau tidak menjanjikan hidup kami biasa-biasa saja. Tetapi ketika pun ada beban berat, ada pergumulan, ada pekerjaan yang besar, Tuhanlah penolong dan penopang kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam aktivitas satu hari ini, sertailah kami, tolonglah kami Tuhan, menyelesaikan tugas kami dengan penuh sukacita. Dengarkan doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.